sekali ya Mbak ya. Lanjut. Nama saya Muhammad Solihin, sama Prodi Filsafat Islam Indonesia. Terima kasih. Ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi dasar pemikiran filsafat dan di mana ilmu filsafat itu sendiri? Jadi dasar pemikiran filsafat bagaimana filsafat itu dan yang banyak orang yang mengatakan kalau filsafat itu cinta kebijaksanaan. Tapi kalau menurut saya sendiri ya, itu filsafat itu salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana tata cara kita mengungkapkan menyampaikan itu seperti apa, menyampaikan itu seperti apa, dan bagaimana cara kita menyikapi suatu hal atau segala hal dengan pikiran yang fokus. Jadi intinya belajar bagaimana cara berpikir yang baik. Kalau asal dari filsafat itu asalnya di mana itu ya filsafat itu berasal dari, kalau dikatakan dari pikiran kita ya intinya kalau filsafat itu gitu ya, disiplin ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara berpikir. Kalau dari mana asalnya, mungkin kalau membicarakan tentang dahulu itu zaman filsuf alam itu ya, mereka itu mempertanyakan dari mana asal dunia ini berasal. Jadi hal yang pertama kali ada dunia itu seperti apa. Jadi kalau di mana datangnya filsafat dia dari ketidaktahuan manusia atau rasa penasaran manusia. Pada saat itu filsufnya Thales ya, ini itu menurut saya. Nggak tahu ini kalau menurut Mas Walidin. Nah, kalau menurut Mas Walidin sendiri bagaimana? Pertanyaan yang sama. Dasar pemikiran filsafat. Dasar pemikiran filsafat ya tadi yang sudah disampaikan, ketidaktahuan manusia itu bagaimana. Sebenarnya lebih kompleks banget kalau membicarain tentang dasar pemikiran filsafat, karena di filsafat itu semua itu dipertanyakan, semuanya, baik itu nilai maupun yang nanti akan dibagi menjadi 3 aspek: ontologi, mempertanyakan tentang keberadaan, terus ada epistemologi, mempertanyakan tentang bagaimana proses mencari suatu pengetahuan, terus yang ketiga tentang aksiologi, bagaimana mempertanyakan tentang nilai baik atau buruknya. Dasar pemikiran filsafat, kalau dari mana sih ilmu filsafat itu? Kalau secara historis, kata filsafat itu muncul sejak zaman filsuf Yunani kuno, sekitar abad 6 sebelum Masehi. Yang pertama mencetuskan nama filsafat itu sendiri Pythagoras. Tapi yang mempertanyakan filsuf alam yang pertama baru Thales. Kata filsafatnya itu Pythagoras. Baik. Iya, Thales itu kan hidup sebelum Pythagoras ya. Iya. Jadi Thales dulu, tapi pas zamannya Thales itu nggak ada istilah filsafat. Istilah filsafat itu ada pas zamannya Pythagoras kan. Terkenal dengan matematika lainnya. Menurut Mas Iman itu filsafat itu seperti apa? Filsafat seperti apa ya? Filsafat itu kalau menurut saya ya, filsafat sebenarnya ketika kita dari mulai kita bangun tidur sampai nanti tidur lagi itu secara tidak langsung, kalau kita kaji itu kita sebenarnya sedang bersama.
Maksudnya gimana, Hin? Maksudnya gimana? Maksudnya misal nih bangun tidur, kamu apa ini buka HP. Biasanya kan anak-anak sekarang kan bangun tidur pasti pertama buka HP. Buka HP itu mesti bertanya-tanya apa HP-nya apa baterainya masih full apa enggak, terus ada yang ngechat enggak, terus yang ngechat siapa, itu berfilsafat. Terus nanti berfilsafat lagi, misal mau berangkat kuliah nih, kuliah misal jam 8, mau mandi jam berapa, terus kira-kira nanti sabunnya masih ada enggak, tetap berfilsafat terus. Terus nanti pas berangkat ke kampusnya juga berfilsafat, mau naik apa, jalan kaki, jam berapa berangkatnya, terus sampai mau tidur seorang. Kalau saya menyebutkan berfilsafat itu dengan sebuah pertanyaan, benar? Benar. Filsafat muncul karena adanya sebuah pertanyaan. Itu ya filsafat datangin apa ya, oleh karena filsafat sangat dekat dengan kita, bahkan dekat dengan umat mati ya, karena istilahnya itu orang-orang itu banyak yang apa sih mengesampingkan karena kadang-kadang kan hal-hal yang sangat dekat dengan kita itu kita lalai, kita nggak tahu. Makanya filsafat itu sering apa ya, nggak terlalu dibikin fokus sama seseorang kan. Karena emang sangat dekat dengan kita, kayak pengalaman. Terus kalau hakikat ilmu filsafat itu sendiri bagaimana? Hakikat ilmu filsafat, hakikat filsafat. Kalau menurut saya itu kalau menurutku apa ya, Hin? Berpikir, Hin. Pikir secara mendalam sih, berpikir secara mendalam, tidak hanya menerima suatu pengetahuan dari luarnya saja, dari kulitnya saja, terus mempertanyakan sesuatu hal itu. Ilmu yang mendalam. Berpikir sampai ke akar-akarnya kayak itu ya. Kalau pengetahuan kita semua tentang filsafat olahraga itu pengetahuannya sendiri. Kan begini, karena filsafat itu kan katanya dekat dengan diri. Nah, setiap seseorang mengkaji suatu hal, termasuk olahraga filsafat, akan selalu dimunculkan filsafat. Apakah olahraga filsafat? Jangan gitu ya, Pak. Dibalik filsafat Olahraga. Balik ya. Nah, apakah ada hal yang jadi penyebab akan hal tersebut, akan adanya olahraga itu dimasukkan kata-kata filsafat dalam Menurut saya sih aslinya bukan olahraga doang, semua ilmu itu pasti dikaitkan dengan filsafat. Karena apa? Karena kalau ini konteksnya olahraga ya, karena kan olahraga itu kan ya, misal nih jogging termasuk kardio toh. Ya, termasuk kardio. Kalau kita berpikir secara filsafat, itu kan jogging itu kan kardio kan nggak semua orang bisa didoktrin untuk setiap hari jogging, karena itu termasuk kardio. Ya, kardio itu kan kalau kata yang prodi olahraga buat menurunkan berat badan. ya, dikatakan seperti itu. Jadi Mas ini Sedangkan apa ya, cukup sih kayak gitu. Jadi apa ya, dalam kegiatan nanti kan kayak olahraga doang ya, pasti ada nilai-nilai filsafatnya gitu kan. Orang itu kan contohnya dari Mas Bobi itu nggak tahu saya istilahnya kardio apa, nggak tahu ya.
pokoknya apa ya, olahraga itu kan tentunya melibatkan, ada yang olahraga individu, ada yang kelompok juga kan. Itu yang biasanya kelompok-kelompok itu sih dari apa namanya kerjasama tim, terus saling menghargai lawan, itu juga termasuk yang ada nilai-nilai filsafat juga menghargai lawan, ketika lawan seperti ini seperti apa. Saya yakin olahragawan yang menerapkan filsafat gak bakalan yang namanya apa ya, antem-anteman ya, antem-anteman misalnya kayak apa ya, di apa sih bahasanya sih, Sliding apa sih? Ya di sliding kan. Dilanggar lah, di sliding kan, main bola itu di sliding itu kan emosinya. Sebenarnya kalau orang-orang yang benar-benar menerapkan filsafat itu gak bakal, dia gak bakal emosi. Karena apa? Mungkin mikirnya kayak gini, udah ini resiko main bola ya, kalau bisa ya udah resiko, ngapain bentak-bentak yang itu kan, kayak gitu. Orang-orang yang menempatkan dirinya sendiri, bisa menempatkan dirinya. Ketika timnya kalah itu seperti apa, timnya menang seperti apa, baiknya pada lawan. Dikatakan bahwa orang yang berfilsafat itu pasti mempengaruhi sikap dan karakter kan. Menurut mas kalian bagaimana karakter seorang olahragawan yang selama ini filsafat yang diajarkan? Dulu toh. Bagaimana idealnya seorang olahragawan menurut Pak Salah? Menurut saya yang ideal ya itu tadi, dia bisa tahu secara spesifik betul apa namanya, ontologi entitas suatu setiap nama olahraga dia harus tahu. Jangan sampai dia misal ditanya olahragawan, ditanya jogging itu seperti apa, dia nggak tahu kan, ya nggak bisa disebut olahragawan yang ideal tuh. Dia harus tahu secara ontologi, secara entitas. Terus yang kedua, dia harus tahu secara epistemologi bahwa jogging ini seperti ini dan tidak boleh ada yang keliru, karena keliru sedikit kan nanti biasanya langsung beda nama. Misal kayak lari 100 meter namanya apa, terus lari sekian kilometer namanya apa, kan beda-beda toh. Terus secara epistemologi, terus secara aksiologi juga nilainya. Misal kayak olahraga jogging, manfaatnya buat apa, itu seorang olahragawan ideal yang menerapkan filsafat itu seperti itu. Dan olahraga yang lain dia harus tahu nilai-nilainya. Apa yang akan dipetik, apa yang akan berguna untuk diri sendiri? Ya berguna untuk diri sendiri, lebih berguna untuk orang lain juga. Jadi apa ya, nggak menyesatkan gitu. Kalau dari aspek filsafat ilmunya ya, kalau olahragawan sendiri yang menerapkan nilai-nilai filsafat ilmunya itu ya seperti yang saya sebutkan tadi, itu bisa menempatkan diri ketika di dalam suatu hal, ketika dia bilang responnya harus seperti apa, gitu. Jadi orang itu selalu membuat egonya, dalam meninggikan jiwanya dalam kegiatan olahraga. Itu orang-orang, ciri-ciri olahragawan yang karakter
akhirnya dia pasti terjun ke dalam suatu pertandingan, ataupun hanya dia itu sebagai penyuka olahraga. Bagaimana cara dimanfaatkan? Kalau kembali ke sikap, Kalau manfaat itu masuknya nilai ya nilai ya. Nah, jadi kan tadi kan salah satu apa ya aspek filsafat itu tadi kan yang ada ontologi epistemologi itu kan ada aksiologi itu kan membicarakan tentang nilai ya. Bagaimana kegiatan tersebut itu bernilai baik dari untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Artinya kegiatan tersebut bernilai. Itu mungkin dari seorang olahragawan itu mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah olahraga itu ya mereka itu akan mendapatkan manfaatnya dari situ. Ya masa seorang olahragawan hobi jogging tapi dia nggak tahu sih manfaat jogging itu apa, itu kan sangat fatal. Sebenarnya orang tersebut tahu akan manfaat daripada jogging tersebut itu ya termasuk salah satu proses filsafat oh ya jogging ini gunanya seperti ini supaya ini, nah itu salah satu bagaimana cara kita mendapatkan manfaat kalau dalam kajian filsafat. Mas Olin akan menang dulu ya. dalam keolahragaan itu sendiri. Kaitannya ya? Iya, karena kan katanya negara Indonesia mempunyai falsafat yaitu Pancasila. Iya benar ya. Benar ya, Pancasila. Jadi kalau dipretel satu persatu sila, nah, kayaknya panjang ya. Panjang ya, kayak itu ya. Enggak. Kun lah. Jadi ketika dikaitkan ya antara yang Pancasila sama orang-orang Jawa ya, itu ya. Kalau saya lihat dari mulai sila 1 sampai sila 5 itu apa ya? Nilai yang paling banyak terkandung itu apa ya? Yang kita apa ya? Yang kita alami ini nilai itu sih nilai Bhinneka Tunggal Ika, kayak semacam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan di situ kan apa ya? Tahu nilai kalau ketika kita apa ya berolahraga atau kita berkompetensi dalam suatu ajang olahraga seperti sepak bola, nah itu kita harus menerapkan konsep tersebut. Salah satu sila, jadi kelima ya sosial juga. Maksudnya gimana ya? Maksudnya ya apa ya? Dari mana asal lawan kita, dari manapun asal lawan kita, itu yang kita harus tetap menegakkan rasa keadilan sosial. Kalau sila pertama yang Maha Esa itu ya sebenarnya kalau di Pancasila itu sangat toleran sekali, sangat toleran sekali. Apalagi ketika dikaitkan dengan olahraga itu ya seperti itu nanti kejadian apa ya kejadian seperti itu nanti kita saling menghargai dan ada lawan. Nah itu juga nanti apa ya imbasnya atau cakupannya itu bisa jadi sampai semua baru ini sebenarnya kurang memaknai olahraga, kurang memaknai Pancasila kaitannya
Karena apa? Pancasila sebenarnya itu sangat sulit didapat, sangat sulit diwujudkan. Bagaimana tidak? Masa iya seperti kita ragukan mewujudkan keadilan sosial. Padahal di negara sendiri, ya Mas tahu lah keadaannya seperti apa. Dalam ilmu olahraga itu bagaimana? Menggapai sesuatu yang seharusnya mereka tahu tidak mungkin diwujudkan. Menggapai sesuatu yang tidak mungkin mereka tahu. Apakah itu yang sering dimaksud dengan falsafah, yang dijadikan falsafah? Dulu apa ya? Ini loh, kan Pancasila dijadikan falsafah. Poin-poin kelima poin itu salah satunya ada keadilan sosial. Kalau kita membaca, kalau kita melihat, sebenarnya itu sulit untuk diwujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh. Nah, apakah itu juga yang dimaksud filsafat karena sebagai tanda tanya besar bagaimana mewujudkan suatu keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, lanjut. Angel lewat apa ikon sing maju kun. Jadi kan Cina itu kan keadaan sosial Indonesia. Ya, salah satunya. Nah, itu kan kalau dilihat dari sekarang ini kan hal tersebut itu enggak terbukti kan, malah sebenarnya nggak mustahil kalau di kita tegakkan itu nggak mustahil, cuma susah Kan? susah. Nah, susah ya? Iya, susah. Terus apalagi kamu coba, nah itu aku udah selesai sama susah. Terus yang Ya, kenapa susah? Kenapa harus diwujudkan kalau kenapa harus ada jika sulit diwujudkan? Oh, kenapa harus tegakkan kalau emang Dan itu pun menjadi falsafah negara. manusia nggak suka ikhtiar ini. Itu kan salah satu bentuk itu ya, bentuk apa ya? Usaha. Mafhum mukhalafahnya begini. Kalau Pancasila aja, Kamu tahu nggak nanti kalau kamu nggak tahu mafhum ada mukhalafah? Pancasila aja susah, apalagi kalau nggak ada Pancasila. Susahnya seperti apa? Gimana negara ini kalau Pancasila aja nggak ada? Padahal Pancasila ada aja udah susah. Ini nanti masuknya ke kesadaran individu. Iya. Kamu tahu mau? Tahu? Ya udah di luar wawancara. Enggak, tambah juga. Mafhum mukhalafah ini sebuah konklusi, kesimpulannya diambil dari satu pertanyaan, satu pertanyaan, tapi konklusinya itu berbanding terbalik. Contohnya, ya tadi Pancasila aja, adanya Pancasila aja, negara masih hancur, apalagi nggak ada Pancasila. Baik. Sudah diterima. Oke, pertanyaan yang terakhir nih, Mas. Di zaman yang modern seperti ini kan sudah zaman modern ya. Apakah masih diperlukan orang, khususnya olahragawan, masih mempelajari filsafat sebagai dasar ilmu pengetahuan? Ya jelas lah. Ya itu. Jelas lah. Jelas ya terus. Alasannya? Alasannya filsafat. Alasannya main. Di sini nggak ditanyain alasan. Ya menurut Mas-Masnya sendiri itu kalau Nggak ada jelas alasannya di itu sini. pasti ada alasannya kan. Kalau menurut Mas sendiri apa? Alasannya seperti yang ada di atas. Iya, sebenarnya Bapak juga bisa menyimpulkan kan bagaimana ketika olahraga, maksudnya bisa membedakan lah olahragawan yang ketika menerapkan konsep-konsep filsafat di dalamnya itu seperti apa, jadinya olahragawan kita menerapkan konsep-konsep filsafat di dalamnya itu akan seperti apa, itu kan sudah terbentuk di pertanyaan-pertanyaan di atas. Iya. Jadi kalian betul. Iya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf atas mengganggu
Udah nggak ada. Cukup ya. Kami berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.